Ya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita mau bahas barang lama banget nih dari M2 Machine nih logonya. Tuh. Ini barang udah lama banget ya. Gak sadar kalau saya punya diecast ini. Ini ketahuan gara-gara pas beres-beres ada ini. Apa namanya? Dulu juga dibeli karena blisternya keren tuh. Ada Coca-Colanya. Tapi karena didiemin aja jadi lupa kalau ini ada gitu. Yalah, langsung kita sekalian buat konten aja. Kita bahas nih mobil. Ini blister ya. Ini blister dari M2 Machine, tapi di bagian bawahnya ada kayak gini. Nih, jadi bisa berdiri. Tuh. Ya, nggak perlu harus digantung di sini, nggak perlu. Dan ini blisternya bagus, ada logo Coca-Cola di sini. Ini pasti kerja sama Coca-Cola. Dan di sini ada logo M2 Machine, dan di bagian sini ada scale 1/64. Ini bahasa apa ya? Nggak ngerti. Dan ini premium diecast collectible. Di atasnya itu di bagian atas, ada yang jatuh tuh. Biarin. Limited edition apa tuh? 9.600 pieces. Ini hobby eksklusif. 9.600 pieces mah nggak limited ya. Banyak itu mah. Ya kira-kira seperti itulah. Ini box blisternya seperti ini, tapi di dalamnya juga ada box akrilik nih. Ini keren diecast ini. Dapat box akrilik yang nggak main-main, itu bagus tuh. Dari luar juga udah kelihatan ada tulisan 1971 Nissan Skyline GTR dan ada tulisan Jepang. Ini JPN 01 bla bla bla. Tuh seperti itu aja ya. Ini desain Coca-Cola. Di bagian belakang ini ada seperti ini. Ini tulisan Jepang kayaknya dua ini. Ini enjoy Coca-Cola, kayaknya sama aja nih artinya ya, kali. Di bagian atas Coca-Cola segala macam. Di bagian bawah ini question warning. Ini websitenya www.m2machine.com bla bla bla. Ini logo M2 Machine dan ya itulah. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita buka aja. Tapi mana ini ya, sebentar saya ambil. Oke, ini dia nih. Seperti biasa kalau ada blister yang kayak gini, kita bukanya dari belakang. Biar apa? Biar bisa ditutup lagi, alias blisternya bisa dipakai. Sudah bisa kebuka, dan ini tadi kena sayang banget blisternya, dikit sih, tapi sayang aja karena cardnya bagus. Tuh desain cardnya ternyata tipis coy, cuman kayak apa ya, kayak kertas biasa banget, dan tuh gitu. Oke, langsung kita ambil aja nih. Wah, tuh masih keren kan, blisternya masih bisa dipakai. Dan ini mainannya, ini box akriliknya seperti ini. Mainannya apa sih namanya, boxnya bagus ya, premium kelihatannya. Ini dulu saya belinya juga murah sebenarnya, udah murah kayaknya, nggak tahu sih lebih tepatnya, udah lupa banget, nggak tahu berapa belinya dulu. Dan ini bagus, tatakan bagian bawahnya tuh seperti itu, ada tulisan 1971 Nissan Skyline GTR dan tulisan ini apa nggak tahu, tulisan Jepang ini. Di sini tulisan JPN 0118-52. Dan di bagian base itu ada kayak apa sih namanya, plat-plat besi yang apa sih namanya, model kayak gitu tuh ya, itulah pokoknya, tapi nggak tahu tuh. Kita buka aja yuk tanpa berlama-lama. Ini bagus ya, bagus akriliknya. Oh, ada logo di bagian atas nih, logo M2 Machine. Ini susah banget fokusnya. Nah tuh, M2 Machine, keren M2, nice detailnya. Dan ini mobil aja ya. Sekilas kita lihat, oke, sepertinya aman-aman aja, tidak ada yang apa tuh. Sepertinya ada miss dikit. Takut banget nih.
License plate-nya ternyata part terpisah, takut banget hampir kelepas, ketarik. Dan nih kelihatan ya begitulah ya. Kita buka dari base-nya aja, dan di bagian bawah ini ada tulisan logo M2 Machine lagi. Dan ini ada 2017 case line ink made in China. Ya ujung-ujungnya made in China juga. Ini ada 2 ya. Lah kok nggak mau buka? Lah susah, kok iso? Bisa tuh mas, kena kok. Ini lumayan susah bukanya, bautnya. Nah yang depan gampang. Oke, kayaknya udah buka deh. Belum. Aduh, kok lama bos. Oke udah. Iya belum juga. Apa sih maunya? Udah. Yang bagian depan nih kayaknya. Terus jatuh, bodo amat. Dah, mana tadi ya? Nah ini base nya seperti ini, ada begitu nonjol-nonjol, dan ini ternyata plastik aja yang ada detail seperti itu. Terasa banget ini filmnya cuma plastik ya, tapi dicat gitu. Dan ini bagus ya detailnya seperti itu. Yang pasti ini dia menu utamanya, mobilannya GTR. Mari kita zoom. Oke, langsung saja pointer saya mana ya? Ini langsung saja kita bahas di bagian depan. Ini kaca lampu depannya sayangnya tidak dari Mika, ini cuma part plastik aja. Dan di apa sih namanya, di cat chrome, di bagian lampunya juga chrome doang tuh, kiri kanan 2 biji 4. Dan di bagian tengah ini cuman di detailing warna hitam aja, entah cat atau dekal nggak tahu nih. Dan di sini ada tulisan GTR. Bentar ya, ini zoom dikit lagi. Tuh, ada GTR. Kemudian di bagian bawah ini ada detail apa sih namanya? Detail lampu sen kali, ya kayaknya lampu sen 2 biji ini cuman merah aja. Itu entah dia cuman cat atau enggak ditambah apa-apa, tapi memang merah aja nih, kayak sama di kiri-kirinya kan tone warnanya hitam merah gitu, warna Coca-Cola. Dan di bagian ini bumper tambahannya, ini part terpisah juga dari plastik, dan ini ya benar dari plastik. Ini dicat chrome, detailnya ya, oke. Tapi dipegang kayak bisa gerak gitu, nggak tahu dah, takut lepas. Dan jenggot di bagian bawah ini ternyata part terpisah dari plastik. No, kelihatan nggak ya? Tuh, part terpisah dari plastik yang bagian bawah ini jenggotnya. Hati-hati, kayak ringkih gitu ya. Udah begitulah. Oke, di bagian kap mesin nih, ini ada tulisan 17, dan ini logo Coca-Cola bahasa Jepang, dan ini yang ya internasional ya, Coca-Cola. Dan ini ada tulisan lagi seperti apa nggak tahu lah. Dan di bagian kaca depan nih, oke, kaca depannya clear aja, di luarnya ada detailing warna silver. Dan di sini sudah menyatu juga di bagian body ternyata ya, bukan di bagian kaca. Itu adalah wiper. Ini nyatu sama body wipernya, bukan nyatu sama kaca. Dan di bawahnya ini ada detail lubang-lubangan angin panggangan sate. Tuh, warnanya hitam ya, sama semuanya hitam. Kayaknya kedeketan deh, jauhin dikit deh. Oke, nih hitam ya sampai ke belakang, tuton kayak gitu. Kemudian kita bahas di bagian sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri ini kacanya bolong. Kaca kaca pintu
itu terbuka alias bolong tuh, cuma detailnya sampai sini doang, dan di belakang udah gitu doang. Tidak ada detail silveran nih di bagian samping, nggak ada. Di kaca juga nggak ada detail silver atau hitam, nggak ada. Dan oke, untuk detail dekalnya ini ada Nissan Motorco apa nih, LTD, dan di sini ada dekal nih oren-orenan nih, kayaknya lampu sen atau mata kucing seperti itu. Kemudian di bagian sini ada ya di detailing warna hitam, sama belakangnya juga seperti itu. Ini kayaknya mobilnya standar ya, ini kayaknya lengkungnya gitu ya. Kemudian ada Coca-Cola 17, ini Yokohama, di sini ada tulisan Nissan. Udah, tidak ada yang lain-lain. Kemudian kita bahas di bagian belakang. Bagian belakang ini kaca lampu belakang sudah dari dulu deh. Aku nggak mau zoom nih. Kaca lampu belakang sudah dari Mika part plastik, ternyata part terpisah aja dari plastik dan dicat warna apa sih namanya, chrome. Di dalamnya itu lampunya cuma dicat kayaknya warna merah. Iya sih, kayaknya cuma dicat warna merah atau dekal warna merah gitu aja kayaknya. Tuh, bukan, karena nggak ada kelihatan plastik bening warna merah itu, nggak ada kayaknya. Udah gitu doang. Kemudian ini ya ada luber-luber nih, warna hitamnya tuh nggak oke. Dan di bagian license plate ini tulisan Skyline 2000 GTR, dan ini goyang-goyang. Di atasnya ada detail lubang-lubangan kunci yang cuma dekal. Kemudian bumper belakangnya ini part terpisah dan dicat chrome tuh. Oke. Ya oke lah. Dan di bagian sini ada apa sih namanya? Apa lagi namanya? Lupa. Knalpot. Knalpotnya hitam tapi sebelah kirinya nih kenapa nggak tahu. Kok gitu? Ya gitulah pokoknya ya. Dan kemudian di bagian wing ini part terpisah, ini warna hitam, part terpisah tidak dicat tuh, warna hitam aja seperti itu. Dan ini ya lumayan kokoh kayaknya. Di bagian trunk ini garis-garisnya jelas ya, garis-garisnya jelas. Di sini ada tempat pengisian bahan bakar nih khas Skyline. Dan di bagian atas sudah merintis bung. Di bagian atas saya nggak sadar nih sudah mulai merintis. Ya udahlah, namanya juga mobil lama, mainan lama ya. Kaca bagian belakang ini clear, ada dekal Coca-Cola di bagian sini, dan di bagian luar-luarnya ada cat atau detailing warna silver. Udah seperti itu, lumayan cakep. Dan kemudian di bagian sebelah kanan sama aja seperti sebelah kiri. Ini catnya ngeluber, nggak oke. Nih catnya luber, sisanya sama aja. Ada detail ini handle pintu, dan bawahnya itu ada apa sih namanya, bulat-bulat tempat lubang kunci. Dan untuk ban dan velgnya ini ban velg kaleng dan ban standar cakep, tapi ada dekal Advan Yokohama tuh. Ini Advan Yokohama. Dan velgnya ini standar hitam doang. Velg kaleng detailnya sih ya, tapi ganteng nih. Jadi old school banget ini mobil, ganteng. Jadi di bagian atas sudah kita bahas nih, udah merintis lumayan parah tuh. Kemudian di bagian bawah ini base-nya itu dari besi, yang ini dari besi, dan saya kembali ke ini dari besi, tapi di bagian sini entah kenapa ini plastik ya, begitu ya, aneh banget, saya nggak ngerti lagi. Ini ternyata bannya aneh, miringnya, nggak bisa dibenerin, aman. Tapi di bagian sini nih plastik, aneh banget. Kenapa nggak nyatu aja gitu sih? Ya udahlah ya. Di tulisan bagian sini ada tulisan kecil. Ini copyright 2018. Aduh, kecil banget, susah banget bacanya. Tuh, ya itulah pokoknya ya. Yang pasti tulisan di sini 1971 Nissan Skyline GTR used under license. Coca-Cola graphic
ad atau copyright gitu kayaknya. The Coca-Cola Company. Seperti itu. Ini kayaknya kayak renggang deh. Nah. Tuh. Bisa dikencangin lagi ya. Yep. Masih aja. Di bagian belakang nggak ada kunci. Kayaknya sistem cantol nih kayaknya. Nggak ngerti juga, udahlah ya. Kira-kira seperti itu aja. Nih video udah kepanjangan, tapi saya mau cek detail interior. Kita tembak warnanya, tembak lampu. Tuh detailnya sudah pasti hitam polos doang ya. Tuh kursi depan sih oke sih. Tuh tapi saya yang hitam aja. Ada suka keturun-turun saya. Tuh detailnya lumayan, tapi sayang detailnya cuma hitam doang. Terus detail konsol tengahnya tuh ya begitu aja. Di bagian dashboard konsol tengahnya lumayan detailnya, tapi tidak ada detail warna. Untuk bagian kanan setir dan apa sih namanya speedometernya itu tidak ada detail ya, cuma ada bentuknya aja. Ini keterangan saya gimana ya, jauh dikit ya gitulah ya pokoknya ya. Nah tuh di bagian penumpang ini ada itu apa sih namanya, box apa sih namanya di dashboard itu ya, itulah pokoknya ya. Ini setir kanan udah kelihatan tadi. Udah seperti itu aja. Dan oh ya, tes rolling dengan lancar tuh, walaupun ceper tapi rolling dengan lancar. Ini mobil diecast sebenarnya ganteng pada zamannya, tapi kayaknya kalau untuk sekarang sih gak ganteng-ganteng amat. Udah banyak yang bagus, Dino bagus tuh, dan kayaknya boleh kita nanti coba bandingin kali ya. Soalnya saya punya juga green light mirip kayak gini nih, tapi dari green light warna putih. Cobalah nanti kita jajarin. Oh bentar, wait sebentar, ini sepertinya bisa dibuka kayak green light deh. Ini saya nggak sadar nih, coba ya, takut banget nih. Oh harusnya bisa sih ini. Kok dia nggak mau ya? Ini kan bukanya ke depan ya. Oh, pakai apa ya? Dicongkel. Congkel. Nah, bisa terbuka. Nah, tada, detail mesin yang gitu doang. Ya udah kalah lah ya sama detail-detail mesin zaman sekarang. Popress dan kawan-kawan tuh udah lebih bagus dari ini. Tapi ya lumayan itu ada detail begitu doang. Walaupun begitu doang ya udahlah ya. Dan ini buka ke depan. Tuh, ya. Ini gapnya bagus sih, ini gapnya. Tuh, sayang aja udah merintis. Nah, lain kali kita coba bandingin sama mobil yang sama dari brand yang berbeda. Tuh dari saya punya green light juga. Mau tak bandingin sama ini juga lah. Oh ya, sorry. Ini ada detail spion ya, yang pasti. Nih, spionnya ini sepertinya dari plastik ini. Part terpisah. Tuh, spion tanduk. Oke, karena videonya udah kepanjangan, kita cukupin aja. Sekian untuk review diecast dan unboxingnya juga. Nih, Nissan Skyline. Kalau tulisannya ini 1971 Nissan Skyline GTR. Kode bodi KPGC berapa tuh? Lupa saya. KPGC 10 1 gitulah pokoknya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Thanks. Nih, cukup nih. Bye.